Belum lama dia ini jalan, persis dia mau naik ke tangga-tangga itu, dia ini mencium aroma dupa, dan aromanya itu nyengat banget. Ini siluman ular, dia yakin. Dari bagian kepala sampai perut itu, badannya ini manusia, tapi dari perut sampai bawah, ini benar-benar berbadan ular. Awalnya itu, Pak Naryo ini mendengar ada suara siulan. Seperti suara-suara itu. Dan suaranya ini mengganggu Pak Naryo, dan akhirnya Pak Naryo ngeliat, ternyata yang dilihat adalah wujud siluman ular ini. Nah, pas beliau ini membangunkan istrinya, tiba-tiba di depan beliau persis, beliau ini melihat ada ular besar banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Wawan yang asalnya dari Semarang, Jawa Tengah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini teman-teman. Cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Ridwan. Panggilannya Wawan. Jadi Wawan ini berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Dan sekarang ini dia tinggal di daerah Banyumanik, Semarang Selatan. Nah, Wawan ini mau membagikan pengalaman mistisnya yang waktu itu pernah dialami Wawan sendiri di sekitaran tahun 2013. Di mana waktu itu Wawan ini sempat bertemu dengan sosok siluman ular penunggu daerah tempat tinggalnya. Nah, kalau kita ngomongin tentang hewan ular ini, memang hewan satu ini memang sering kali muncul dalam mitos, di agama-agama juga sering dibahas, dan legenda-legenda juga ada legenda tentang ular. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar, terutama yang kelahiran 90-an mungkin, dan maupun juga di dongeng-dongeng ini pasti kita sering mendengar cerita tentang ular. Nah, tapi kalau untuk yang dialami Wawan ini, karena dia ketemu siluman ular, jadi sering juga kita mendengar tentang sosok makhluk ini. Nah, siluman ini teman-teman, siluman ini dikenal sebagai makhluk yang aneh. Biasanya perwujudan siluman itu sering berubah-ubah. Seringnya mereka ini menampakkan diri atau mewujudkan dirinya itu dengan tampilan tubuhnya itu biasanya manusia dan kepalanya binatang. Atau ada juga yang ketika mereka menampakkan diri, ini wujudnya itu biasanya dari bagian perut sampai ke atas itu biasanya penampakannya seperti manusia, tapi mulai perut sampai ke bawah itu perwujudannya ini hewan. Nah, jadi ada yang bilang bahwa siluman ini berasal dari manusia biasa awalnya. Terus pada suatu peristiwa, dia ini tiba-tiba menghilang atau tiba-tiba meninggalkan alam nyata yang nggak tahu gimana, entah apakah meninggal, entah apakah disembunyikan di alam gaib. Terus si dia ini akhirnya terjebak di alam siluman dan menjadi bagian dari masyarakat siluman-siluman itu. Ada juga yang bilang bahwa siluman ini memang sekelompok makhluk halus dengan tingkatan yang berbeda. Dan memang dari awal
mereka ini dari kalangan makhluk halus, tapi punya kemampuan yang berbeda dari makhluk halus lainnya. Nah, teman-teman mungkin sering dengar cerita di Kembara Sunyi tentang sosok siluman atau manusia yang pernah terjebak di alam siluman. Selalu ada cerita yang seperti itu di Kembara Sunyi. Seperti contohnya makhluk bunian. Kami pernah menceritakan makhluk bunian, itu perwujudannya dia ini kerdil dan telapak kakinya itu aneh, mirip seperti hewan atau binatang. Dan seringkali cerita tentang pertemuan antara manusia dengan makhluk siluman ini menarik untuk selalu dibicarakan dan juga untuk diceritakan. Nah, teman-teman, kami harus mengingatkan pada teman-teman harap bersabar dengan cerita yang akan kami ceritakan ini, karena di sini Mas Wawan ini juga ingin membagikan cerita tentang latar belakang kehidupannya. Yang jelas kami salut dengan cerita Mas Wawan yang beliau ini terus semangat menjalani hidup meskipun ada ujian yang harus dihadapi. Dan kami yakin semua teman-teman, meskipun kami sendiri ini pasti punya ujian masing-masing dengan level yang berbeda-beda tentu. Dan semoga cobaan dan ujian yang kita hadapi sekarang ini bisa membuat kita semakin kuat. Kita harus tetap optimis, tetap berprasangka kepada Allah, prasangka baik, dan insya Allah kalau kita berprasangka baik terus, insya Allah pasti akan ada jalan keluar yang terbaik. Bismillah. Nah, cerita Wawan ini dimulai di sekitar tahun 2013. Di masa-masa itu Wawan ini memang tinggalnya sama neneknya. Nah, jadi istilahnya waktu itu dia numpang. Sebelumnya memang dia tinggal bersama orang tuanya. Jadi beberapa tahun belakangan sebelum Wawan ini memutuskan untuk tinggal bersama neneknya itu, dia ini selalu menghadapi kenyataan pahit di mana kedua orang tuanya ini selalu bertengkar. Kalau di rumah itu selalu bertengkar, bahkan pertengkaran mereka itu sampai menurut Wawan itu sangat keras sekali lah. Dia ingat betul ketika orang tua Wawan ini bertengkar dan sampai ada kata-kata cerai. Intinya mereka ingin berpisah lah. Sampai-sampai mungkin saking seringnya mereka bertengkar, akhirnya permasalahan kedua orang tua Wawan ini didengar oleh om-om dan tante-tantenya Wawan. Sampai pada suatu ketika cerita ini atau masalah ini pun terdengar oleh neneknya. Nah, karena sebab inilah menjelang proses perceraian kedua orang tuanya itu, Wawan ini akhirnya ditempatkan di rumah neneknya. Nah, rumah neneknya ini berada di daerah Jomblang atau daerah Tanah Putih di sekitaran Semarang. Nah, rumah neneknya ini lokasinya itu dekat sekali dengan daerah Pasar Kambing. Daerahnya ini memang disebut Pasar Kambing, tapi sekarang sudah nggak terlihat lagi Pasar Kambing di situ. Nah, menurut kabar yang beredar, dulu memang ada Pasar Kambing di daerah sini. Pasar Kambing ini mulai beroperasi sekitar tahun 70-an. Waktu itu di tengah lahan kosong di pinggir jalan ini banyak sekali kambing-kambing itu yang dijual. Bahkan kalau pas menjelang hari raya Idul Adha atau hari raya kurban itu, pedagang-pedagang ini banyak yang datang. Bahkan di luar Semarang itu banyak yang datang untuk menjual hewan kurbannya di sana. Dari Grobogan, dari Kudus, Magelang, sampai dari Ambarawa, mereka semua ini memadati wilayah ini. Jadi mereka jual hewan ternak ini atau kambing. Nah, Pasar Kambing ini dulu itu rame banget. Sampai deretan pedagangnya itu bisa dilihat berjejer dari wilayah yang sekarang jadi Java Mall itu sampai ke Pasar Merican. Nah, mungkin ada teman-teman dari Semarang yang lebih paham soal sejarah lokasi ini, silahkan komen di bawah. Nah, singkat cerita, Wawan ini pun mulai tinggal di rumah neneknya itu, dan sekitar 2 bulan kemudian kedua orang tuanya benar-benar resmi bercerai. Dan dari peristiwa ini juga yang akhirnya membuat Wawan jadi putus sekolah. Mulai saat itu dia ini nggak ada lagi yang membiayai sekolahnya. Dan sejak Wawan itu putus sekolah, dia mulai coba-coba cari penghasilan sendiri. Dia sempat ikut orang kerja. Dia juga pernah bantu-bantu di toko-toko yang ada di pasar. Sampai pada akhirnya Wawan ini juga pernah ikut di sebuah toko bangunan
yang punya ini orang Cina. Wawan kerja di sana. Dia juga sering jadi tukang parkir, bantu tukang parkir di sana, di sebuah pasar. Ini dilakukan Wawan semuanya itu untuk sekedar cari uang tambahan, untuk uang jajan. Karena memang benar-benar kondisinya waktu itu benar-benar sulit. Nah, akhirnya selain kerja di toko bangunan itu, tiap malam Wawan ini pernah ikut membantu pedagang PKL yang mereka ini jualan di sekitar Simpang 5 Semarang. Di situ ada seorang PKL di daerah Simpang 5 itu. Wawan ini manggil beliau dengan panggilan Pak Deno. Karena orang-orang di sekitar sana juga memanggil beliau dengan panggilan Pak Deno. Meskipun secara hubungan darah ya, beliau ini bukan Pak D-nya Wawan. Nah, Pak Deno ini yang menawarkan kepada Wawan untuk bantu-bantu di warung beliau. Ya kerjanya itu kayak nyuci piring, terus bikin minuman untuk pengunjung yang datang, dan lain sebagainya lah. Pokoknya bantu-bantu di warung Pak Deno ini. Dan Pak Deno ini memang orangnya baik. Dia memperlakukan Wawan itu sudah kayak anaknya sendiri. Jadi perkenalan Wawan dengan Pak Deno ini bermula ketika saat itu Wawan masih sering nongkrong dan bantu-bantu jadi tukang parkir di belakang pasar Peterongan. Ini sebelum Wawan itu kerja di toko bangunan. Jadi dia sering nongkrong di sana dan bantu-bantu jaga parkir. Pada waktu itu Pak Deno ini memang sering datang ke pasar itu lagi belanja untuk kebutuhan-kebutuhan di warungnya. Jadi ya saat itu hubungan antara Wawan dan Pak Deno ini hanya sebatas kenal biasa, hanya sebatas menyapa. Jadi ketika Pak Deno belanja, biasanya Wawan yang memarkirkan motornya dan juga membawain barang-barang belanjaan dari Pak Deno ini. Jadi hubungannya hanya sebatas itu, antara tukang parkir dan juga pengunjung pasar. Tapi lama-kelamaan karena setiap hari mereka ini sering ketemu di pasar, Wawan dan Pak Deno ini jadi akrab. Dan di tahun-tahun setelahnya, warung Pak Deno karena semakin rame, terutama pas ketika ada kegiatan-kegiatan besar yang digelar di lapangan di sekitar Simpang 5 itu, mulai saat itulah Pak Deno ini sempat ngomong ke Wawan, intinya supaya Wawan ini membantu di warungnya Pak Deno. Wan, ikut-ikut bantuan di warung. Kalau pas ada acara gede itu, Pak Deni sering kewalahan. Ya gitulah, kira-kira Pak Deno ngajak Wawan supaya bantu-bantu di warungnya dengan cara seperti itu mintanya. Dan waktu itu memang Wawan ini masih belum ngasih keputusan untuk ikut Pak Deno karena dia sendiri sudah ada kerjaan di pasar. Selain itu kan Wawan juga sudah kerja di toko bangunan. Jadi sejak Wawan ini mulai kerja di toko bangunan itu, Wawan akhirnya jarang ketemu Pak Deno. Dia lebih sering jaga di toko bangunan itu. Tapi dari situ Wawan sendiri ini masih merasa perlu tambahan pemasukan. Akhirnya dia berpikir kayaknya tetap jaga parkir nggak apa-apa lah. Bisa buat pemasukan tambahan daripada cuma jaga toko bangunan. Akhirnya sering ketika dia pulang kerja dari toko bangunan itu di sore hari, Wawan sempatkan untuk langsung menuju ke pasar. Dia ikut-ikutan lagi jaga parkir di pasar. Nah, waktu itu dia ini memang punya keinginan banget untuk beli sepeda motor. Jadi dia berusaha untuk nabung supaya bisa beli sepeda motor. Nah, pas waktu itu Wawan ini lagi jaga parkir di pasar. Sore itu dia ketemu Pak No. Pak No sebenarnya nggak tahu waktu itu kalau ada Wawan. Dan kebetulan Wawan ini ngeliat dari jauh Pak Deno ini kesulitan bawa barang-barang bawaannya. Akhirnya Wawan pun langsung dengan segera menghampiri Pak Deno sambil bantu ngangkat barang-barang belanjaannya menuju ke mobil pickup. Dan setelah Wawan bantu angkat barang belanjaan Pak Deno, Wawan ini ditanya sama Pak Deno, "Wawan, kamu ini nggak pernah kelihatan lagi. Kalau nggak ada kamu itu aku repot bawa barang belanjaan ini loh. Apalagi pinggangku ini sering sakit. Kemana aja kamu, Wan?" Ditanya lah sama Pak Deno. "Anu Pak D, aku ini sekarang bantu-bantu di tokonya Cik Yu, yang punya toko bangunan itu loh Pak D. Nah biasalah Pak D cari-cari tambahan buat uang jajan." "Walah, ya alhamdulillah Wan kalau gitu." Terus Pak Deno ini tanya lagi, "Lah terus kamu ini nggak sekolah atau gimana Wan? Apa nggak eman kamu umur segini kok nggak sekolah?"
Nah, Wawan ini akhirnya bilang, iya Pak D, biayanya belum ada Pak D. Toh nanti kalau lulus sekolah yo cari kerja juga Pak D. Ya wes sekarang ini kan sudah kerja, ya disyukuri aja lah Pak D. Biasa untuk tambah-tambahan uang jajan. Dan selain itu juga bisa ngasih nenek di rumah. Terus Pak Dino ini nambahi, yo ndak gituan. Kalau sekolahmu itu bisa sampai tinggi, kan nanti kerjamu itu juga enak Wan. Nah, karena waktu itu Pak Dino ini masih nunggu anaknya, yang waktu itu anak-anaknya ini masih belanja di dalam pasar, Wawan pun akhirnya cerita ke Pak Dino. Anu Pak D, jadi gini Pak D, sebenarnya aku dulu ini sekolah Pak D. Tapi waktu itu orang tua aku ini cerai. Terus aku tinggal sama nenek sekarang. Nah, setelah bapak sama ibu pisah itu ya nggak ada yang biayai aku sekolah. Jadi itulah kenapa sampai sekarang aku ini putus sekolah. Nah, setelah Wawan cerita tentang latar belakangnya itu, Pak Dino ini terlihat memaklumi masalah yang menimpa Wawan. Memang seringkali perceraian orang tua itu efeknya kan selalu ke anak. Yang pertama jadi korban ini kan selalu anak. Jadi Pak Dino di situ coba membesarkan hatinya Wawan dengan terus menyemangati Wawan. Terus Pak Dino ini bilang ke Wawan, ya wis, gini aja Wan. Kalau kamu butuh tambahan, kamu kerja aja di warungku. Kamu bantuin di warung. Pas kamu libur kerja aja. Biar nggak ganggu waktumu pas jaga toko atau jaga parkir. Nah, Wawan pun akhirnya menerima tawaran Pak Dino ini. Singkatnya, setiap hari libur kerja, Wawan selalu bantu-bantu di warung Pak Dino. Dan malah waktu itu Wawan mengakui, malah setelah Wawan ini ikut bantu-bantu di warung Pak Dino itu, tabungan Wawan itu malah semakin melesat cepat. Jadi ternyata pemasukannya itu banyak dari warung Pak Dino ini. Akhirnya ketika Wawan itu punya tabungan yang lebih-lebih, Wawan ini sudah memutuskan mau beli sepeda motor, tapi dia ingat dia belum punya HP. Apalagi selain itu uangnya bisa untuk ngasih neneknya. Dan dari situlah akhirnya Wawan ini mengurungkan niatnya untuk beli sepeda motor. Dia putuskan beli HP dan dia kasih ke neneknya untuk sisanya itu. Nah, sore itu Wawan ini baru pulang kerja. Dia jalan kaki dari daerah Tandang menuju ke rumahnya. Mungkin kalau teman-teman yang di daerah Semarang pasti tahu daerah ini. Dia jalan kaki menuju ke rumah neneknya yang ada di daerah Jomblang. Jaraknya nggak terlalu jauh memang. Nah, di tengah jalan itu HP-nya Wawan ini bunyi. Apalagi waktu itu HP-nya masih baru. Dia sudah pernah ngasih nomornya ke Pak Dino. Ternyata benar yang telepon ini Pak Dino. Di situ Pak Dino bilang ke Wawan. Bahkan waktu itu Pak Dino ini sampai minta tolong banget ke Wawan untuk segera datang ke warung, bantu-bantu Pak Dino. Karena Pak Dino ini mengaku beliau ini kewalahan. Nah, waktu itu menurut Pak Dino pengunjung ini membludak. Karena hari itu digelar pasar besar-besaran di Simpang 5. Di sana banyak sekali pedagang yang berkumpul. Masyarakat Semarang pun juga berbondong-bondong datang ke Simpang 5. Pokoknya yang jelas waktu itu warung Pak Dino ini ramai pembeli. Dan beliau kewalahan melayani pembeli yang membludak. Meskipun waktu itu Pak Dino ini sudah dibantu 2 orang anaknya. Tapi Pak Dino masih merasa kewalahan. Akhirnya minta tolonglah ke Wawan ini. Sebenarnya waktu itu Wawan ini sudah capek. Dia ini niatnya dari awal dia pulang mau istirahat dan langsung tidur. Tapi karena yang minta tolong ini Pak Dino, dia pun merasa nggak enak dan akhirnya Wawan jawab, oh ya sudahlah Pak D, saya pulang dulu, saya mandi, nanti saya segera langsung ke sana. Dan singkatnya, dia langsung cepet-cepetan pulang. Begitu sampai di rumah dia mandi-mandi dan akhirnya dia langsung berangkat naik angkot menuju ke Simpang 5. Sampai di sana memang Wawan ini ngelihat sendiri suasananya itu benar-benar ramai, mulai dari anak-anak sampai dewasa semua ini kumpul di sana semua. Dan sampai malam itu suasananya ini masih ramai terus. Dan begitu pun juga dengan warung Pak Dino ini, pengunjung-pengunjung itu datang silih berganti. Sampai benar-benar dia merasa capek betul waktu itu. Dan singkatnya sekitar jam 12 malam barulah pengunjung-pengunjung ini sudah mulai sepi. Wawan beres-beres, setelah itu Wawan pamit pulang. Nah, dia ini langsung menuju ke lokasi di mana angkot itu berada. Waktu itu ada satu angkot. Dia ini ngetem di sana, dan ternyata begitu Wawan nyamperin ke sana,
Wawan inget loh, ini kan Lek Yanto, tetangganya dulu, dan kenal juga dengan bapaknya Wawan. Nah, terus Wawan nyapa, loh Lek Yanto ya? Nah, Lek Yanto ini bilang, loh kamu Wawan anaknya Pak Trimo? Iya Lek. Loh kamu kok baru pulang Wan jam segini? Waktu itu sekitar jam 1-an lebih. Terus Wawan bilang, iya Lek, aku sekarang tinggal sama nenek di daerah Jomblang. Walah. Terus Wawan menjelaskan lagi, lah Lek ini nggak tahu tak, bapak sama ibu kan sudah cerai toh Lek. Aku tinggal di sana, kerja di sana juga. Nah, mungkin waktu itu Lek Yanto ini kasihan sama Wawan, yang seharusnya Lek Yanto ini mungkin waktu itu lagi istirahat, karena tahu waktu itu yang mau naik ini Wawan, dia butuh diantarkan pulang. Akhirnya Lek Yanto bilang, ya wes ayo pulang ayo. Terus akhirnya Lek Yanto bilang, berarti kamu turun di Pasar Kambing ya Wan? Nggih Lek. Nah, singkatnya diantarkanlah Wawan. Pas sampai di daerah Pasar Kambing itu, Wawan turun dari angkot dan jalan menuju ke arah rumah neneknya. Nah, malam itu sekitar jam 1 lebih setengah 2-an ini, Wawan itu ngerasa suasana malam ini agak beda dari malam-malam sebelumnya. Itu kerasa banget. Suasana di jalan itu sepi, nggak ada kendaraan yang lewat. Biasanya meskipun di jam-jam seperti itu adalah 1 atau 2 kendaraan yang lewat. Nah, malam itu kok suasananya ini beda banget. Jadi rumah neneknya Wawan ini agak naik ke atas. Dia harus melewati gang kecil, terus naik ke tangga. Nah, tiba-tiba belum lama dia ini jalan, persis dia mau naik ke tangga-tangga itu, dia ini mencium aroma dupa, dan aromanya itu nyengat banget. Tapi waktu itu Wawan masih berpikir positif, dia berpikir logis. Memang di dekat sana itu ada sebuah wihara. Nah, mungkin ini aroma dupa dari wihara sana. Akhirnya Wawan pun melanjutkan jalan. Dia jalan menaiki tangga. Setelah menaiki tangga sekitar 25 meteran, Wawan ini kaget. Di situ dia ngelihat ada perempuan. Nah, anehnya perempuan ini duduk di atap rumah warga. Pemandangan ini yang benar-benar membuat Wawan itu berpikir benar-benar nggak masuk akal lah. Ini kok aneh banget. Ada perempuan malam-malam di jam-jam seperti ini duduk sendirian, dan duduknya itu di atas atapnya rumah warga. Tentu pemandangan yang aneh, tapi waktu itu Wawan ini cuma bisa melihat sosok perempuan ini dari kepala sampai bagian perut. Dan mohon maaf, sebenarnya perempuan ini telanjang, jadi cuma di area payudaranya atau bagian dadanya itu yang ditutup dengan selendang. Dan tampilannya itu aneh, bener-bener kayak busananya orang-orang India atau sari, dia pakai seperti itu. Nah, dari situlah Wawan ini mulai agak bertanya-tanya, ini kok ada perempuan di jam seperti ini kok duduk di atas atapnya rumah warga. Nah, dia sempat berpikir, ini jangan-jangan perempuan ini gangguan jiwa, tapi mana ada orang di sekitar sini yang ngalami gangguan jiwa. Terus akhirnya dia mikir, ya mungkin dia aja yang nggak tahu, mungkin memang benar ada perempuan gangguan jiwa di sini. Terus akhirnya Wawan ini pun jalan lagi. Dia sambil bertanya-tanya, tapi kenapa ya kok dia ini duduk di atas gentengnya orang? Kan bahaya banget. Jadi sambil jalan dia tetap berpikir. Dia terus dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggelantung. Sampai akhirnya pas Wawan ini terus jalan, dia noleh lagi. Perempuan ini sudah nggak ada. Nah, singkatnya Wawan ini pun sampai rumah, dia langsung cepet-cepetan ketuk pintu rumah. Dia sudah berpikir, waduh ini pasti neneknya ini lama bukain pintu. Ternyata enggak. Dia ketuk pintu nggak beberapa lama, neneknya yang bukain pintu. Ternyata neneknya sudah bangun. Beliau masih pakai mukena. Neneknya ini baru bangun dan sholat malam. Terus neneknya Wawan ini tanya, loh kamu dari mana aja Toleh? Kok jam segini baru pulang? Nah, Wawan jawab. Wawan ini manggil neneknya itu emak. Oh iya mak, tadi itu ikut bantu-bantu orang di warung. Baru selesai jam 1 tadi. Ini Wawan punya rezeki lagi buat emak. Kasih lagi uang neneknya itu. Terus neneknya ini kayak matanya itu berkaca-kaca. Mungkin neneknya ini juga kasihan ngelihat Wawan yang di usia seperti itu. Dia sudah ditinggal orang tuanya bercerai. Dan dia benar-benar nggak diurusi sampai dia putus sekolah. Jadi langsung neneknya ini langsung doakan Wawan, wah Lale, kamu yang sabar ya Le ngadepin ini semua yo. Kamu tak doakan sukses dunia akhirat. Terus akhirnya Wawan, oh ya mak,
amin, amin. Terus Wawan masuk, dia cuci tangan, cuci kaki, dan langsung dia menuju ke kamarnya. Dia langsung menuju ke kasur. Waktu itu Wawan ini sudah mau merebahkan badan di kasur. Nah, dari jendela kamarnya, jadi jendela ini kan kebuka, dia itu bisa melihat ada sosok perempuan ini lagi. Nah, waktu itu dia ini nggak begitu jelas ngelihat sosok perempuan ini. Yang pertama pun ketika dia ngelihat sosok perempuan ini, dia nggak begitu jelas. Tapi kali itu Wawan ini agak jelas ngelihat sosok perempuan ini, jadi jaraknya agak dekat. Nah, sekali lagi diperhatikan sama Wawan, perempuan ini memang benar-benar cuma pakai selendang di bagian dadanya. Jadi yang tertutup itu cuma bagian dada. Dan sampai bagian perut dia sudah nggak bisa ngelihat lagi si Wawan ini, karena tertutup dengan genteng-genteng warga, tertutup dengan bangunan-bangunan yang ada di sekitar rumahnya itu. Jadi dia melihat ini kok ada perempuan ini lagi. Anehnya waktu itu Wawan ini benar-benar merinding. Dia perhatikan terus, ini kok ada yang aneh sama si perempuan ini. Terus begitu dia ngelihat dari atas sampai bagian perut sampai bagian bawah, dia baru menyadari si Wawan ini, loh kok kakinya ini nggak ada. Dan perempuan ini kok tinggi banget. Jadi kayak dia ini berdiri tapi tinggi banget. Nah, setelah diperhatikan secara seksama, ternyata dia ini nggak punya kaki. Dari area perut sampai bawah, ini badannya itu penuh sisik seperti ular. Barulah di situ Wawan ini yakin kalau sosok perempuan yang dilihat dari tadi, ini bukan manusia. Dia sadar ini bukan manusia dan ini bukan orang dengan gangguan jiwa. Ini siluman ular, dia yakin. Dari bagian kepala sampai perut itu, badannya ini manusia, tapi dari perut sampai bawah, ini benar-benar berbadan ular. Terus sosok siluman ular ini melata, tapi melatanya itu benar-benar kayak melayang. Dia berhenti dari tiap-tiap atap rumah warga, terus menuju ke atap rumah warga yang lain. Nah, dari situ Wawan ini sebenarnya sempat shock untuk beberapa saat, dia sempat tercengang. Terus akhirnya dia langsung loncat menuju ke kasurnya. Dan dia langsung nutup badannya dengan selimut. Nah, setelah melihat kejadian serem ini, Wawan itu nggak bisa tidur sampai pagi hari. Waktu itu dia keinget terus dengan tampilan sosok perempuan siluman ular ini. Nah, pas pagi harinya ternyata benar badannya Wawan itu kerasa berat banget. Dia ini ngerasa badannya itu benar-benar nggak karuan. Selain itu pikirannya ini masih keinget terus dengan sosok siluman ular ini. Nah, akhirnya badannya itu panas, dingin, meriang. Nah, Wawan sadar waktu itu, wah ini aku demam ini. Dan nggak tahu kenapa dia ini sempat mikir, apa mungkin karena semalam itu dia ngelihat sosok siluman ini yang membuat akhirnya dia demam. Tapi dia berpikir lagi, mungkin sakitnya Wawan ini ya karena kecapean. Pulang kerja dia langsung bantu ke warungnya Pak Dino, mungkin karena itu. Nah, dia langsung punya ide langsung menghubungi bosnya yang di toko bangunan itu. Dia izin ke Cik Yu, ke bosnya itu, kalau pagi itu dia demam. Dia bilang ke Cik Yu, Cik mohon maaf, saya kayaknya nggak bisa masuk, badan saya panas dingin, demam, ini mau ke dokter. Nah, ternyata waktu itu bosnya ini marah-marah. Dia bilang, kamu itu gimana Wan, makanya kerja jangan double-double. Ternyata Cik Yu ini tahu kalau Wawan itu selama ini kerjanya double-double. Yang penting dia bisa profesional dan bisa ngatur waktu. Dan yang terpenting adalah dia bisa jaga kesehatan. Jadi kalau kayak gitu, bosnya ini benar-benar kecewa. Tapi meskipun setelah marah-marah, akhirnya Cik Yu ini pun tetap mengizinkan Wawan cuti untuk ngecek kesehatannya di rumah sakit. Nah, akhirnya benar 2 hari setelah itu kondisi Wawan ini sudah fit lagi. Selama 2 hari itu, dia benar-benar nggak bisa gerak sama sekali. Dia cuma berbaring di tempat tidur. Untuk makan pun diantar oleh neneknya. Nah, hari itu nggak seperti yang hari sebelum-sebelumnya. Meskipun dia kondisinya belum fit, jadi dia belum bisa masuk kerja, dia coba jalan. Jadi dia beranjak dari tempat tidurnya untuk pertama kali dia coba jalan pelan-pelan. Nah, mungkin karena sudah 2 hari itu dia lebih banyak berbaring, akhirnya dia pun coba adaptasi untuk jalan lagi. Nah, beberapa hari setelah itu, akhirnya Wawan benar-benar sehat dan dia kembali kerja. Nah, hal ini belum diceritakan sama sekali ke neneknya maupun ke teman-temannya. Dia simpan sendiri.
tentang dia melihat sosok siluman ular. Nah, beberapa hari kemudian, hari itu hari Jumat, tanggalnya tanggal 3 Mei 2013, Wawan ingat betul tanggal dan hari itu karena di hari itulah Wawan ini mengalami kejadian naas yang menimpa dia dan salah satu temannya. Nah, pagi itu Wawan ini dimintain tolong nganter neneknya ke pasar. Beliau neneknya ini dari semalam sempat bilang kalau bahan-bahan masakan di dapur itu sudah banyak yang habis. Nah, ditambah lagi malamnya nanti itu ada acara hajatan tahlilan untuk mengenang 1000 hari wafatnya kakeknya Wawan. Jadi neneknya bilang, "Le, temenin emak yo ke pasar, ini bahan-bahan sudah habis, nanti juga ada acara bakungmu." Nah, singkatnya, Wawan pun nganter neneknya itu ke pasar. Jarak rumah Wawan ke pasar itu nggak terlalu jauh, sekitar 400 meteran lah. Biasanya memang Wawan ini naik angkot. Tapi karena waktu itu masih pagi, dia kepingin jalan kaki, dia pun jalan kaki bersama neneknya itu. Nah, ketika sampai di pasar, pasar pagi itu juga lumayan rame. Nah, pas Wawan ini ada di pasar belanja sama neneknya ini, dia sudah mengalami sesuatu kejadian yang aneh. Nggak tahu kenapa, Wawan ini sering diperlihatkan atau dia nggak sengaja ngelihat ada angka-angka yang membuat dia ini mikir. Jadi dia ini selalu ngelihat angka 13. Contohnya misalnya, waktu itu neneknya ini beli sesuatu di sebuah lapak. Ketika itu neneknya beli bumbu-bumbu. Nah, terus si penjual ini bilang, "Sampun Bang, nggih, kabeh 13.000 atau 13.000. Ada angka 13 di situ. Nah, di lain tempat, waktu itu dia beli sesuatu sama neneknya, dia beli jeruk, jeruknya ini 3 kilo. Pas dihitung sama Wawan, jeruknya ini jumlahnya ada 13. Nah, terus dia lanjut lagi, dia jalan ke pasar. Pas dia jalan, nggak sengaja dia noleh ke salah satu poster yang ditempel di sana, ada tempelan-tempelan stiker atau poster, ada iklan yang menonjolkan angka 13. Dan dari situ dia mulai mikir, kok dari tadi perasaan kok ngelihat angka 13 terus. Pokoknya pagi itu dengan sadar Wawan ini merasa, ini kok selalu ketemu angka 13. Nggak tahu kenapa, dia sendiri nggak berpikir kalau angka 13 itu angka sial, dia nggak berpikir sama sekali. Yang dia pikirkan, kenapa kok selalu ketemu dengan angka 13? Akhirnya dia pun coba abaikan. Nah, sekitar hampir 1 jam Wawan menemani neneknya belanja di pasar. Wawan dan neneknya ini pun pulang, mereka naik angkot. Dan mereka ini turun persis di depan gang kecil yang menuju ke rumah neneknya. Akhirnya Wawan dan neneknya ini jalan pelan naik tangga itu sambil Wawan cerita ke neneknya bahwa sebelum Wawan ini sakit, dia ini sempat ngelihat ada sosok perempuan berbadan ular di sekitar rumah. Ya, dia cerita, baru kali itu dia cerita ke neneknya. Dia ngomong, "Mak, aku harap cerita, Mak." "Cerita apa, Le?" "Anu, Mak, kapan lalu pas aku sebelum demam itu, aku sebenarnya ngelihat sesuatu aneh di sini." Terus Wawan cerita, "Aku itu ngelihat ada perempuan. Dia ini pakai selendang cuma di daerah dadanya. Dan bawahnya itu, Mak, badannya ini ular." Nah, tiba-tiba pas Wawan bilang atau pas Wawan cerita seperti ini ke neneknya, neneknya itu langsung berhenti. Benar-benar berhenti dan gak jalan, terus langsung ngelihat ke Wawan. Beliau ngomong, "Loh, itu kapan, Le, kejadiannya?" Ya, Wawan bilang, "Ya itu, Mak, sebelum aku sakit itu. Kayaknya ya malam Selasa. Sebelum aku sakit itulah pokoknya." Nah, jadi perlu diketahui bahwa neneknya Wawan ini dulunya di era-era Orde Baru, beliau ini sempat jadi orang pintar. Jadi beliau ini bisa meramal dan bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Nah, pas Wawan cerita tentang sosok siluman perempuan yang dilihatnya itu, neneknya ini langsung bilang dengan tegas, "Wes, Le, dalam waktu dekat ini kayaknya akan terjadi sesuatu di daerah sini. Wes, kamu ndak usah keluar-keluar, kamu di rumah aja." Tapi waktu itu sang nenek ini nggak menjelaskan peristiwa itu peristiwa apa. Jadi mereka pun melanjutkan jalan. Wawan jadi ingat, kata orang-orang dulu memang di jalan raya di bawah itu sering kali minta tumbal. Jadi banyak kecelakaan lah di bawah itu. Di daerah sana ini
kecelakaannya itu sering kali menewaskan sekitar 2-3 orang. Pokoknya sering banget terjadi kecelakaan di situ. Nah, kembali ketika dimana Wawan cerita ke neneknya, Wawan sendiri ini nggak paham. Kenapa kok neneknya ngomong seperti itu, bakal ada kejadian besar. Tapi nggak dijelaskan. Wawan cuma berpikir ya mungkin ada kecelakaan mungkin. Karena sering banget memang terjadi kecelakaan di sana. Yang jelas setelah Wawan cerita ini ke neneknya, Wawan disuruh untuk sering-sering di rumah dan jangan keluar-keluar dulu untuk beberapa hari. Wawan pun mengiyakan kata-kata neneknya itu. Nah, siang itu masih di hari Jumat, karena waktu itu memang Jumatan, sekitar jam 11 siang itu Wawan ini sudah janjian sama salah satu tetangganya. Si tetangganya itu usianya seusia Wawan, namanya Anto. Dia janjian mau Jumatan, jadi Wawan ini dijemput naik motornya Anto. Nah, Anto ini memang anak orang cukup, jadi dia sudah bawa sepeda motor pemberian orang tuanya. Siang itu Anto ini bilang ke Wawan, "Wan, sholat Jumatnya bareng aku aja, nanti setelah sholat Jumat, aku ini mau ketemuan sama cewek." Wawan pun iya aja, ya. Dia paham betul kalau neneknya melarang Wawan itu keluar rumah, tapi karena kan ini sholat Jumat, jadi dia berpikir ya memang harus keluar rumah, karena kalau sholat Jumat kan harus di masjid. Nah, dia pun akhirnya setelah janjian sama Anto itu, Anto jemput, terus mereka pun berboncengan menuju ke masjid. Nah, ternyata masjidnya ini bukan masjid yang di dekat rumah mereka. Masjidnya ini jaraknya sekitar 5 kilo dari rumah neneknya Wawan. Karena penasaran, Wawan kan tanya ke Anto, "Loh, Tok, kok gak di masjid biasanya?" "Ya, Wan, ini kan karena ceweknya itu rumahnya dekat masjid sana. Kan aku sudah bilang nanti aku mau ketemuan sama cewek ini." Nah, dalam perjalanan menuju ke masjid yang agak jauh itu, Anto ini juga cerita bahwa dia kenal sama cewek ini iseng-iseng di nomor-nomor acak. Jadi ya ada nomor yang acak itu di SMS sama si Anto dan akhirnya nyantol si cewek ini. Ceritanya kira-kira seperti itu. Nah, menurut Wawan, Anto ini sebenarnya anaknya alim, tapi ya namanya anak muda, dia ini ada nakal-nakalnya sedikit. Nah, diakui oleh Wawan, pas mau menuju ke masjid itu, dia ini merasa ada perasaan yang nggak nyaman. Sampai-sampai waktu itu, Wawan ini ngomong ke Anto, "Tok, mbok sholat di masjid yang biasanya aja, Tok. Perasaanku nggak enak yo, kejauhan loh. Aku ini nggak boleh keluar-keluar jauh-jauh sama nenekku." "Walah, ustalah, ini aku sudah janjian. Ustalah, ini nggak jauh kok, deket-deket sini aja kok." Nah, selain itu, Wawan ini sebenarnya juga minder, membayangkan, waduh nanti ketemu cewek gimana. Jujur ya, Wawan itu memang dia dari kalangan keluarga yang biasa-biasa saja. Ketika dia mendengar bahwa akan ketemu dengan cewek, dia sudah minder lebih dulu. Tapi karena waktu itu Anto ini tetap ngotot bakal sholat masjid di masjid yang sana, akhirnya dengan terpaksa Wawan pun menuruti Anto. Singkatnya, setelah sholat Jumat itu, Anto ini langsung buru-buru nyalain HP-nya lagi. Dia ngeliat HP-nya terus. Dan kayaknya si cewek itu sudah ngubungi Anto dari tadi, tapi nggak ada jawaban dari Anto. Ya karena memang dari tadi Anto ini pas sholat Jumat, HP-nya itu dimatikan. Nah, pas dalam situasi itu, Wawan ngelihat Anto ini kelihatan kecewa banget lah. Dari raut wajahnya itu terlihat kecewa. Menurut Wawan, Anto ini sering kali ngumpat di situ. Mungkin cewek ini tiba-tiba membatalkan pertemuannya atau gimana, nggak tahu. Terus Wawan ini tanya ke Anto, "Gimana, Tok?" Nah, Anto ini ngomel-ngomel, "Ini cewek ini bangsat, sudah dibelain jauh-jauh. Kita ke masjid sini supaya bisa ketemu, kok malah dia batalin janjiannya." Terus Wawan tanya, "Loh, emang kenapa, Tok?" "Lah ini loh, dia marah-marah, dia ngubungin terus dari tadi. Lah kan sudah jelas HP-ku ini mati, aku sholat Jumat." "Ya udahlah, yuk pulang aja yuk." Terus Anto ini langsung starter motornya. Motornya itu digas dengan kenceng. Wang, sampai bener-bener suaranya itu kenceng banget. Terus akhirnya motor ini digas. Dia agak ngebut. Wawan ini cuma ngomong dalam hatinya, "Wah, ini anak edan ini. Masalah gini aja kok sampai marah-marah kayak gitu." Nah, terus begitu melewati jalan raya, Wawan ini sempat ngingetin, Tok, udah Tok, nggak usah cepet-cepet. Nggak usah ngebut-ngebut lah. Ini kan lalu lintasnya lagi rame, padat. Nah, memang di situ itu banyak truk dan juga bis yang lewat. Dulu di era-era tahun seperti itu, jalan ini masih
jadi lewatan bis dan juga truk yang mau menuju ke daerah Ungaran, Salatiga, dan juga ke Jogja. Nah, siang itu sekitar jam 1 lebih, Wawan dan Anto ini berhenti di lampu merah di daerah Pasar Kambing situ. Terus di situ Wawan ini diem karena Anto ini kelihatan masih marah, terlihat dari kaca spion Anto ini masih sebel. Nah, tiba-tiba ada sebuah kejadian ini cepat banget. Jadi awalnya Wawan itu sempat dengar ada suara klakson kenceng banget, beruak. Sempat Wawan dan Anto ini kaget, tapi dia nggak sempat ngelihat ke belakang. Terus tiba-tiba kejadiannya begitu cepat, beruak, dan pandangan si Wawan ini berubah jadi putih, dan dia akhirnya nggak inget apa-apa. Nah, waktu itu ternyata mereka ini ditabrak oleh sebuah truk yang datang dari arah atas. Karena jalanan agak menurun, mereka ini nabrak dan truk itu mengalami remblong, semuanya ditabrak kendaraan-kendaraan yang berhenti di lampu merah itu. Barulah beberapa detik kemudian Wawan ini sadar. Dia buka mata, dia ngelihat suasananya itu kacau banget. Banyak kendaraan-kendaraan yang sudah hancur. Dan orang-orang itu banyak yang berkelimpangan, mereka kesakitan semua. Si Wawan ini langsung cari si Anto. Barulah Wawan itu bisa ngelihat Anto ini ternyata jaraknya hampir sekitar 3 meteran dari Wawan. Nah, dari situ Wawan tahu ternyata pas ditabrak tadi, si Anto ini terlempar sampai jarak sekitar 3 meteran. Bingung lah, dia panik dengan kondisi yang seperti itu. Banyak suara orang teriak-teriak, ada yang nangis, ada yang teriak-teriak, ayo bawa ke rumah sakit, panggil ambulan. Ada yang teriak kesakitan, suasananya pokoknya waktu itu chaos banget. Nah, akhirnya di situ Wawan melihat Anto ini sudah dibawa ke mobil dan mau diangkut ke rumah sakit. Wawan pun akhirnya dibawa juga menuju ke rumah sakit. Dan ketika sampai di rumah sakit inilah Wawan baru menyadari bahwa memang mereka ini terlibat kecelakaan beruntun. Nah, semakin jelaslah Wawan dapat informasi dari orang-orang yang ada di sana bahwa tadi itu ada truk yang mengalami remblong, terus menghantam semua kendaraan yang ada di depan, yang ada di lampu merah itu. Dan dikabarkan waktu itu ada 4 orang yang meninggal di tempat. Tapi belakangan di media-media itu diberitakan bahwa yang meninggal ini 3 orang. Sebenarnya ada 4 menurut Wawan. Nah, ketika ada di rumah sakit, Wawan ini dapat info bahwa Anto selamat dan hanya mengalami patah tulang. Wawan sendiri lukanya itu luka ringan. Dia sudah diperbolehkan pulang. Nah, pas waktu itu dia sempat ditanya-tanya oleh polisi. Wawan pun cerita kronologisnya seperti apa. Yang dia ingat ya seperti itu. Dia mendengar ada suara klakson yang kencang banget. Terus dia ditabrak dari belakang dan dia nggak ingat apa-apa lagi. Ini yang dikatakan ke pihak kepolisian. Nah, sepulangnya dari rumah sakit, Wawan ini langsung menuju ke rumah. Malam harinya setelah kejadian kecelakaan di siang itu, orang-orang di kampung Wawan ini nggak bisa tidur semua. Banyak orang-orang ini yang masih melean. Mereka duduk-duduk di depan rumah mereka, dan yang jelas masih membicarakan tentang kecelakaan besar yang terjadi di jalan raya. Wawan ini juga banyak ditanya oleh tetangga-tetangga di sana karena Wawan yang juga terlibat kecelakaan dan dia selamat, ditanya-tanyalah dia. Disinilah kemudian Wawan ini cerita juga kepada bapak-bapak tetangga-tetangganya itu bahwa sebelumnya dia ini sempat ngelihat ada perempuan berbadan ular. Dan dia ini melayang dari atap warga ke rumah warga yang lain. Nah, ternyata pas Wawan cerita seperti ini, ada warga lain yang ternyata juga ngelihat sosok siluman ular ini. Salah satu warganya yang ngelihat sosok siluman ini adalah Pak Naryo. Nah, Pak Naryo ini cerita malam itu, 2 hari sebelum kejadian kecelakaan besar ini, sekitar jam 1 dini hari, Pak Naryo ini lapar. Beliau pun akhirnya ngambil motor, beliau keluar menuju ke warteg 24 jam, nggak jauh dari rumahnya. Nah, pas di jalan raya itu memang masih ada kendaraan yang lewat, 1-2 kendaraan lewat. Tapi suasananya itu tiba-tiba membuat Pak Naryo itu merinding. Beliau ini sempat ngelihat kok suasananya nggak enak banget ya. Membuat beliau itu merinding. Akhirnya dia tetap menuju ke warteg, beliau makan, dan kemudian beliau langsung menuju ke rumah. Nah, dalam perjalanan menuju ke rumahnya itu, Pak Naryo karena merasa merinding, beliau itu sampai pingin buang air kecil dan nggak bisa ditahan. Akhirnya terpaksalah beliau ini turun dari motor,
Dia kencing di pinggir jalan, persis di samping wihara. Nah, disinilah Pak Naryo itu setelah beliau kencing, beliau ngeliat kok ada yang aneh. Di sudut matanya itu kayak ada seseorang yang berdiri. Nah, Pak Naryo pun noleh, di situ ada sosok perempuan. Dan persis seperti cerita Wawan. Yang dilihat Pak Naryo ini, sosok perempuan ini rambutnya panjang. Tapi bedanya, si perempuan ini pakai mahkota yang terbuat dari emas. Dan sama persis seperti yang dilihat Wawan, si perempuan ini hanya menutupi daerah dadanya dengan selendang. Di bagian bawahnya itu berbadan ular. Nah, melihat pemandangan ini, Pak Naryo awalnya itu juga agak kaget dan kayak nggak percaya. Dia melihat lagi secara seksama, ternyata benar. Ini sosok perempuan berbadan ular dan bahkan badannya itu melilit di tiang wihara yang ada di sana. Langsunglah Pak Naryo ini lari-lari sambil teriak. Dia sudah nggak mikir apapun, bahkan sepeda motor yang dia bawa tadi ini sudah nggak sempat dibawa sama Pak Naryo. Begitu sampai di rumah, Pak Naryo ini cerita ke beberapa warga yang masih belum tidur. Pak Naryo cerita bahwa ada siluman ular yang dilihat Pak Naryo di samping wihara. Dan siluman ular ini pakai mahkota emas. Nah, pas waktu Pak Naryo ada di sana, beliau ini sebenarnya ngerasa ada sesuatu yang aneh. Dia cerita ke warga, awalnya itu Pak Naryo ini mendengar ada suara siulan. Seperti suara-suara itu. Dan suaranya ini mengganggu Pak Naryo, dan akhirnya Pak Naryo ngeliat ternyata yang dilihat adalah wujud siluman ular ini. Tapi pas Pak Naryo cerita, banyak warga itu yang nggak percaya dengan cerita Pak Naryo. Dikiranya Pak Naryo ini cuma bercandaan, bikin cerita-cerita yang membuat mereka ketawa. Nah, akhirnya Pak Naryo ini sempat cerita ke keluarganya, ke istri dan juga anak-anaknya. Tapi tetap mereka juga nggak percaya. Mereka menilai cerita Pak Naryo ini cuma cerita khayalan. Nah, keesokan harinya, Pak Naryo ini tiba-tiba demam. Badannya itu panas tinggi. Terus beliau itu mengigau. Akhirnya karena keluarga Pak Naryo ini khawatir, beliau pun dilarikan ke rumah sakit. Dan ternyata Pak Naryo ini harus opnam di rumah sakit sekitar 2 harian. Nah, tentang para warga yang semula ini nggak percaya dengan cerita Pak Naryo, ketika melihat Pak Naryo di rumah sakit opnam di sana, barulah warga ini mulai agak percaya. Jangan-jangan Pak Naryo ini beneran. Dia benar-benar dilihatin sosok yang seperti itu. Nah, mungkin saking seremnya kejadian itu sampai membuat Pak Naryo ini kepikiran dan sampai jatuh sakit. Nah, ternyata cerita ini nggak berhenti sampai di Pak Naryo. Ada lagi warga yang menceritakan pengalaman mistisnya. Nama beliau ini Pak Torik. Ceritanya waktu itu Pak Torik ini mau ke pasar belanja untuk keperluan usahanya. Jadi Pak Torik ini tukang sayur keliling. Setiap dini hari beliau itu bangun sekitar jam 2, jam 3-an. Terus beliau bersama istrinya menuju ke pasar untuk belanja bahan-bahan. Dan kemudian beliau ini menjajakan dagangannya itu keliling kampung. Jadi Pak Torik ini ingat betul. 1 hari sebelum peristiwa kecelakaan besar itu terjadi, hari itu seperti biasa Pak Torik ini bangun sekitar jam 2. Beliau itu biasanya bikin kopi dulu, dan istrinya ini selalu nanak nasi. Menyiapkan nasi itu untuk pagi harinya. Jadi pikirannya ketika mereka nanti sepulang dari pasar, mereka ke rumah dulu, sarapan bersama anak-anak, dan kemudian anak-anak berangkat ke sekolah, mereka jualan. Mereka keliling dari kampung ke kampung. Nah, biasanya mereka selalu seperti itu. Jadi hari itu sekitar jam 2-an, setelah Pak Torik ini bikin kopi, beliau itu bersantai di depan sambil manasin motornya. Terus setelah motor dipanasin, beliau itu ngangkat keranjangnya dan menaikkan ke sepeda motornya. Nah, tiba-tiba pas Pak Torik ini masuk lagi minum kopi, istrinya lagi di dapur, Pak Torik ini dengar ada suara dari luar. Suaranya itu seperti ban bocor. Psss, psss, psss. Nah, Pak Torik pun curiga, waduh, ini apa yang bocor? Akhirnya beliau pun ngecek keluar, ternyata ban motornya ini sama sekali nggak bocor. Nah, Pak Torik pun masuk lagi. Dia lanjutkan ngopinya, nggak lama setelah itu tiba-tiba mesin motornya ini mati sendiri. Nah, beliau akhirnya terpaksa balik lagi ke sana, terus beliau nyalain lagi mesinnya, dan ketika mesin motor ini dinyalain, tiba-tiba gasnya itu naik dengan sendirinya. Ngong.
Nah, di jam-jam seperti itu, yang suasananya hening, sepi, tiba-tiba Pak Torik ini motornya gasnya naik seperti itu, menimbulkan suara bising. Sampai istrinya ini sempat marah-marah, "Pak, ngapain sih Pak jam segini kok ngegas-ngegas kayak gitu?" Akhirnya karena Pak Torik ini panik, dia bingung, gasnya ini nggak bisa diturunkan lagi. Kontak motor ini pun dimatikan, barulah motor ini benar-benar mati. Terus beliau ini menjelaskan, "Loh Bu, motor ini tiba-tiba naik sendiri gasnya. Aku sendiri nggak tahu." Nah, akhirnya terus istrinya ini masuk lagi ke dapur. Pak Torik ini ambil senter, dicek mesinnya itu. Ini kenapa kok tiba-tiba gasnya naik sendiri? Belum sempat Pak Torik ini ngecek, dia dengar istrinya itu teriak di belakang, "Wah, Pak!" Terus nggak kedengaran lagi. Pak Torik langsung lari menuju ke belakang, dia ngelihat istrinya ini sudah pingsan. Dibangunkanlah sama Pak Torik, "Bu, bangun Bu, kenapa Bu?" Pak Torik ini heran, kenapa kok istrinya ini tiba-tiba pingsan. Nah, pas beliau ini membangunkan istrinya, tiba-tiba di depan beliau persis, beliau ini melihat ada ular besar banget. Ular ini lewat. Ukuran ular ini sebesar pohon kelapa. Nah, pas Pak Torik ngelihat ular ini melewati depan beliau, dan ular ini jalan persis di samping-samping rumah warga, Pak Torik ini kaget, sekaget-kagetnya. Nah, beliau ini akhirnya bingung, dia diam, apalagi waktu itu istrinya ini masih pingsan. Dan gak lama setelah itu, Pak Torik pun terus membangunkan istrinya. Sampai benar-benar istrinya ini bangun, dan dia tanya ke istrinya, "Bu, kamu kenapa Bu kok tadi teriak?" Lah, istrinya pun cerita. Ternyata tadi itu pas beliau ada di dapur, si istrinya ini ngelihat ada sesuatu yang bergerak. Awalnya dikira sesuatu yang bergerak ini kayak sofa yang didorong oleh tetangganya. Jadi sudah 2 hari itu tetangganya ini mengeluarkan sofanya di luar. Awalnya dijemur dan kemudian dianginkan di luar. Nah, istri Pak Torik ini mengira itu sofa didorong sama tetangganya. Dan ternyata setelah diperhatikan betul sama istrinya Pak Torik, ternyata yang dilihat ini ada ular berwarna putih yang jalan melintas persis di depan matanya. Disitulah akhirnya istrinya ini teriak manggil Pak Torik, dan kemudian beliau ini pingsan. Nah, jadi setelah kejadian itu, Pak Torik pun akhirnya dibantu beberapa warga. Karena waktu itu ada beberapa warga yang juga mendengar suara motor Pak Torik yang ngegas dengan sendirinya. Dan juga beliau mendengar suara teriakan dari istri Pak Torik. Mereka bangun, mereka nanya, "Kenapa Pak tadi kok teriak?" "Anu, istri saya ngelihat ular. Saya juga ngelihat ular. Ular ini besar banget. Kayaknya tadi jalan ke sana." "Ya ayo Pak, kalau gitu Pak dicari aja Pak." Jadi Pak Torik dibantu beberapa warga, ada yang bawa golok juga, ada yang bawa pentungan, nyari ular ini. Dan percaya nggak percaya, setelah dicari keliling kampung sampai di got-got sempit itu, ular ini sudah nggak ada lagi. Padahal ular ini ukurannya itu sebesar pohon kelapa. Jadi jelas terlihat oleh Pak Torik ukurannya seperti itu. Nah, dari sinilah kemudian warga ini menyimpulkan, nah ternyata kemunculan siluman ular di kampung mereka ini bisa jadi sebagai pertanda bahwa beberapa hari kemudian setelah kemunculan siluman ular ini, akan ada kecelakaan besar di jalan raya yang ada di bawah kampung mereka. Dan sampai cerita ini kami ceritakan, kemunculan siluman ular ini masih sering dilihat oleh warga. Dan percaya nggak percaya, setelah kemunculan siluman ular ini, selalu ada kecelakaan besar yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab, kita kembalikan semua kepada Allah. Nah, inilah cerita yang dibagikan oleh Wawan kepada Kembara Sunyi, dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.